warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhananda. Di sini saya akan membacakan artikel tentang bahasa Indonesia yang berjudul Pentingnya Bahasa Daerah. Bahasa merupakan alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau berhubungan baik lewat tulisan, lisan, maupun gerakan atau bahasa isyarat. Dan bahasa daerah adalah alat penghubung dalam keluarga dan masyarakat daerah. Coba saja pergi ke suatu daerah, saat Anda bicara dalam bahasa setempat, masyarakat akan lebih mudah menerimanya. Anda sebagai bagian dari mereka, tujuannya adalah menyampaikan maksud hati dari kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa jugalah manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaur dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Beberapa tahun akhir ini di Indonesia, intensitas penggunaan bahasa daerah mulai berkurang secara drastis di jumlah daerah, bukan hanya di kota-kota besar semata, namun di sejumlah perwilayah perdesaan pun kini lebih sering menggunakan bahasa asli. Tentunya ini tidak lepas dari salah satu dampak negatif atau ketimpangan dari adanya globalisasi yang berbagai sektor yang umumnya terjadi di semua kalangan usia pada masyarakat Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Faktor lain yang menjadi permasalahan utamanya adalah stigma pada sebagian masyarakat, terkhusus pada generasi muda yang mudah menggunakan bahasa daerahnya karena dianggap kampungan atau tidak elit dengan bahasa lain. Selain itu, peran orang tua yang tidak lebih senang mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing juga merupakan salah satu faktor pemicu mulai punahnya bahasa daerah. Bukan bermaksud untuk meremehkan atau menjatuhkan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, namun bahasa daerah atau yang disebut juga dengan bahasa ibu ini merupakan identitas bangsa yang sudah selayaknya dilestarikan dan terus digunakan sebagai salah satu bahasa utama dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat. Berdasarkan data dari Laboratorium Kebinekaan Bahasa yang Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah bahasa daerah di Indonesia jumlahnya 718 bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, meskipun masih terbilang masih sangat banyak, jumlahnya ada 11 bahasa yang sudah punah dan 25 bahasa daerah lainnya yang terancam punah. Dari pengalaman saya saat dalam perkuliahan tatap muka sebelumnya ada pandemi COVID-19, saya banyak menemukan beberapa teman saya yang tidak bisa atau tidak terlalu mengerti dengan bahasa asal daerahnya masing-masing. Tentunya hal ini sangat miris di samping menjelang Indonesia Emas pada tahun 2045. Meskipun bahasa daerah sudah dimasukkan ke dalam kurikulum, namun tetap saja penuturan atau penggunaan sejatinya yang tetap bisa membuat bahasa daerahnya tetap terjaga dari ancaman kepunahan. Sudah seharusnya semua elemen bangsa, mulai dari orang tua, akademisi, tenaga pendidik, desdik kabupaten sampai provinsi, ikut serta menjaga dan melakukan inovasi-inovasi agar penerus-penerus bangsa tetap mau menggunakan salah satu identitas kebanggaan bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku maupun daerah yang membuat Indonesia menjadi salah satu di antara negara yang kaya akan kebudayaannya. Selain kaya akan kebudayaannya, Indonesia juga kaya akan berbagai-bagai bahasa. Terhitung berdasarkan catatan dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, saat ini Indonesia memiliki 746 bahasa. Selain itu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu
Nuryati mengatakan bahwa 10% dari hampir 7.000 bahasa di dunia ada di Indonesia. Dari kata tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan bahasa. Seiring dengan pemberitaan tersebut, sekitar 15 dari bahasa daerah di Indonesia sudah punah dan 150 bahasa daerah di Indonesia juga terancam punah. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor. Satu di antaranya ialah akibat dari penuturnya yang makin sedikit dan adanya generasi penerus dan umumnya penutur dari generasi tua saja. Realita yang dihadapi saat ini adalah banyak anak-anak yang tidak paham bahasa daerahnya sendiri, sehingga membuat keadaan menjadi miris. Padahal mereka merupakan generasi penerus orang tuanya. Jika mereka tidak memahami bahasa daerahnya sendiri, lalu siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerahnya? Pemandangan yang sangat mencemaskan ini membuat kita harus berusaha melestarikan dan membudidayakan kearifan lokal dari bahasa daerah tersebut. Salah satu di antaranya ialah memasukkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas. Hal ini dilakukan tentunya agar bahasa daerahnya tersebut tetap lestari dan dapat regenerasi terhadap bahasa daerahnya tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, meskipun pada periode sebelumnya pembelajaran bahasa daerah belum mendapat tempat yang pasti karena tempat daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat, sehingga daerah satu dengan daerah yang lain berbeda-beda perlakuannya. Namun melalui kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP, inilah yang menjadi implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini setidaknya cukup memberikan harapan untuk pembelajaran daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pelajaran daerah sebagai satu diantaranya muatan lokal. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan untuk membacakan artikel bahasa Indonesia ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.